Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-6. Selamat mendengarkan. Waktu itu terlihat kabut tipis masih menyelimuti padepokan yang berada di lereng Gunung Andong. Namun dengan berjalannya waktu, maka kabut tipis itu pun mulai menghilang sedikit demi sedikit bersamaan datangnya cahaya matahari pagi. Beberapa cantrik yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan dapat dihitung dengan jari telah melaksanakan kewajibannya. Kemudian mereka mulai berbenah diri untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Sebenarnya di padepokan tersebut memang tidak menerima banyak cantrik karena pemimpin padepokan tersebut memang tidak mau dikenal oleh penghuni Kademangan Selomira dan sekitarnya. Mungkin kiai tersebut mempunyai alasan tersendiri. Sementara itu Mas Karepet yang ingin mempelajari ilmu untuk menambah wawasannya telah diberi tempat tersendiri pula. Dan tempat itu berupa gubuk di pinggir hutan yang tidak jauh dari pusat padepokan tersebut. Namun di dalam gubuk tersebut ternyata terdapat alat-alat dapur yang lengkap. Senjata yang beragam, ada yang pendek, sedang maupun panjang. Bahkan ada sejenis senjata yang dapat dilontarkan seperti tombak dan panah. Dari hari ke hari, Mas Karepet atau Joko Tingkir berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan alam di sekitarnya. Pategalan, tanah garapan, sungai, rumput maupun perdu serta hutan yang masih pepat yang terdapat di lereng Gunung Andong tersebut. Dengan segala yang ada di sekitarnya telah menambah tekadnya yang membara di dalam dadanya. Mas Karepet pun tidak pernah mengeluh karena keadaan itu. Sepasar, dua pasar terasa juga kerinduan Mas Karepet untuk dapat bertemu dan berbicara dengan seseorang. Namun keinginan itu akhirnya hilang juga. Apalagi ketika Mas Karepet atau Joko Tingkir memulai membuka sebuah kitab kuno yang diberikan oleh kiai yang terhitung masih seperguruan dengan romonya, maka Mas Karepet mulai dapat memahami dengan mudahnya. Ternyata pemuda itu mampu mengingat dengan jelas apa yang sudah dibacanya. Oleh karena itu, maka Mas Karepet pun telah menggelamkan sebagian besar waktunya dengan isi kitab tersebut. Lalu dibacanya isi kitab itu dan ia mulai melakukannya. Membiasakan diri dengan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian memahaminya serta mengerti artinya sehingga akhirnya gerakan yang rumit itu pun dapat dikuasai watak serta kegunaannya. Joko Tingkir atau Mas Karepet di setiap hari bangun pagi-pagi benar setelah mandi di sebuah mata air di pinggir sungai yang jernih airnya. Ia pun segera melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Setelah itu kemudian baru ia mulai mengadakan latihan-latihan bagi wataknya. Berlari-lari, berloncatan di atas batu ke batu, memanjat pohon serta mendaki lereng-lereng bukit kecil, maupun memperagakan gerakan-gerakan lain yang berguna bagi ilmunya serta bagi kekuatan jasmaninya. Kemudian, Mas Karepet melakukan sebagaimana kebanyakan orang. Menyiapkan makanannya bagi sehari penuh, menanak nasi atau merebus ubi-ubian serta ganyong atau bahan makanan yang lain di samping daging hasil buruannya. Juga kadang-kadang hijau-hijauan yang dipetiknya dari halaman pondoknya.
Di saat matahari menjadi semakin tinggi, maka ia telah bekerja di sekitar pondoknya, menggarap tanah untuk dipetik hasilnya. Beberapa jenis tanaman sayuran pun juga ditanamnya juga. Dan Mas Karpet ternyata sewaktu di Padukan Tingkir sering juga melakukan pekerjaan semacam itu untuk membantu biungnya. Baru lewat tengah hari, Mas Karpet telah tenggelam dengan ilmu latihan-latihan yang berat tanpa mengenal lelah, bahkan hingga sampai malam turun. Di saat tubuhnya mulai letih, maka barulah ia masuk ke dalam pondok kecilnya itu, makan apa yang ada, serta beristirahat sejenak, kemudian baru membaringkan diri di atas sebuah amben bambu. Mas Karpet tidak pernah memerlukan lampu minyak, jarak, atau oncor. Sesekali ia membakar dedaunan kering di dalam gubuk kecil sekedar untuk mengusir jinglong atau nyamuk. Dengan cara hidup yang demikian, maka Mas Karpet telah meningkatkan kemampuan olah kanuragan yang baru dipelajarnya setapak demi setapak. Namun semua itu bukan sekedar untuk ditontonkan atau untuk menyombongkan diri, kata batinnya. Waktu pun berjalan dengan cepatnya hingga tidak terasa sampai 8 hari. Pemimpin padepokan pun sudah cukup lama tidak menemui, akhirnya telah sampai juga di pondok kecil itu. Maka kedatangan kiai tersebut telah memberi kegembiraan. Kiai tersebut melihat Mas Karpet memang agak kurus, namun ia melihat bahwa Mas Karpet nampak memiliki sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya. Setelah pemimpin padepokan itu dipersilakan duduk, baru Mas Karpet mengatakan bahwa ia telah mempelajari ilmu sesuai dengan petunjuk kiai tersebut. Lalu kiai itu pun mengangguk-angguk dan berkata, "Aku mengagumi anak Mas, ternyata anak Mas mampu dan cepat memahami isi kitab itu." Namun Mas Karpet tiba-tiba berkata, "Mohon maaf Kiai, bolehkah hamba memohon dipanggil dengan Karpet saja, dan hamba memanggil Kiai dengan Paman?" Dengan tersenyum, orang itu pun menjawab, "Baiklah Karpet, aku tidak keberatan. Terima kasih Paman." Demikianlah maka pemimpin padepokan itu duduk beberapa hari, memang berada di pondok bersama Mas Karpet. Dengan tekun dan bersungguh-sungguh keduanya berusaha untuk meningkatkan ilmu Mas Karpet yang sudah dipelajarinya dari kitab yang ditinggalkan oleh pamannya itu. Lalu ia mendapat penjelasan serta untuk mengembangkannya dari pemimpin padepokan tersebut. Dengan demikian, maka dari hari ke hari pamannya itu memberi latihan-latihan yang berat. Pada suatu saat orang itu telah membuka satu kemungkinan pengembangan satu jenis ilmu. Sementara di saat lain Mas Karpet harus mulai dengan tata gerak yang baru untuk melengkapi ilmu yang telah dipelajarinya. Demikianlah waktu bagi Mas Karpet untuk menimba ilmu di padepokan di lereng Gunung Andong sudah terhitung tuntas. Sehingga pamannya pun telah mengajaknya kembali ke pusat padepokan. Selanjutnya, sesampainya di dalam pandopo, pamannya sedikit banyak telah memberi wejangan yang harus Mas Karpet perhatikan. "Sedikit tahu, Paman," berkata Mas Karpet, "aku hanya dapat mendoakan engkau Karpet, semoga engkau kelak tetap menjadi manusia berbudi luhur dan tidak membeda-bedakan sesamu." Sambil menundukkan kepalanya, Mas Karpet pun mengucapkan banyak terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya selama ia berada di padepokan tersebut. Tidak lupa pula ia mohon maaf bila ia berbuat kesalahan yang ia sengaja atau tidak ia sengaja. Demikianlah Mas Karpet pun telah mohon pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Pamannya bersama beberapa cantrik ikut mengantarkan sampai di luar pintu regol padepokan.
sambil mengucapkan uluk salam, "Assalamualaikum," yang dibalas dengan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Maskarpet meninggalkan padepokan tersebut. Pada saat itu Maskarpet telah melintasi jalan yang cukup terjal hingga sampailah ke sebuah jalan yang sering dilewati beberapa orang. Kebetulan jalan itu menuju ke Kademangan Gerabak, serta saat itu adalah hari pasaran di Kademangan tersebut. Pasar itu sangat ramai. Maskarpet berhenti di pasar dan sambil mencari warung untuk mengisi perutnya. Ia pun melihat beberapa warung yang sudah banyak pengunjungnya dan dihampirinya salah satu warung atau kedai tersebut. Lalu ia pun memesan makanan serta minuman. Ternyata kedai tersebut masih komplit isinya. Sebab apa yang dipesan oleh Maskarpet ternyata ada di warung tersebut. Dengan nikmatnya ia makan nasi panas serta lauk ikan wader dicampur dengan bumbu dan parutan kelapa yang dibungkus dengan daun pisang setelah dikukus. Dan tak lupa minuman wedang serai gula arennya. Demikianlah setelah membayar apa yang sudah dimakan dan diminum. Dengan beberapa uang kepeng, Maskarpet pun meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba sesuatu terjadi di tengah pasar. Maskarpet pun berjalan dengan cepat menuju ke kejadian tersebut. "Kisanak belum bayar, sudah mau meninggalkan tempatku. Ayo, bayar," pinta pedagang kain ikat kepala. "Kenapa aku harus membayar? Di sini daerah kekuasaanku dan seharusnya kau berterima kasih. Aku tidak meminta uang panjer, namun kau tetap aku lindungi dari gangguan beranda yang suka mengganggu daerah ini." "Tetapi caranya tidak begitu, Kisanak. Kalau Kisanak berbuat seperti itu, apa bedanya Kisanak dengan beranda atau perampok?" berkata pedagang tersebut. "Dedemit alas, sekali lagi kau berkata begitu, akan kurobek mulutmu," geram orang yang tidak mau membayar itu. Tapi pedagang itu berusaha merebut dagangnya kembali. Namun apa yang ia dapat adalah dupakan atau tendangan yang mengarah ulu hatinya. Sehingga pedagang itu merasakan kesakitan dan terjangkang di atas dagangannya. Maskarpet yang melihat kejadian itu segera menolong pedagang yang terjangkang itu. "Bagaimana, Paman? Apakah masih merasakan sakit di perut, Paman?" "Masih, Kisanak, tapi sudah agak berkurang," jawab pedagang itu. "Baiklah, silakan Paman beristirahat dulu di dekat dagangan Paman," berkata Maskarpet sambil bangkit berdiri. Lalu ia memandang orang yang menendang pedagang kain tersebut. "Mengapa Kisanak berbuat semena-mena?" bertanya Maskarpet. "Kau siapa? Berani-beraninya berkata seperti itu. Rupanya kau belum tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini," bentak orang itu. Tetapi Maskarpet dengan tenangnya menjawab, "Aku tidak akan peduli denganmu apapun serta berhadapan dengan siapapun setelah aku melihat sendiri akan perbuatanmu itu." "Mujahidin," geram orang itu. "Kau harus diberi pelajaran supaya kau tidak ikut campur dengan pekerjaanmu yang sudah aku lakukan selama ini." Namun Maskarpet tidak menanggapinya. Orang itu pun menjadi bertambah marah melihat sikap pemuda yang ada di hadapannya tersebut sambil tersenyum. Dengan kemarahan itu orang tersebut telah melayangkan tendangannya ke perut pemuda tersebut. Namun dengan menggeserkan salah satu kakinya, Maskarpet dengan mudah menghindari serangan lawannya yang ternyata berbadan gempal dan kekar. Tetapi Maskarpet merasakan